Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita jumpa lagi di Juna Singgih Channel, di mana kita merdeka belajar tak terbatas ruang dan waktu. Pada pertemuan kali ini, kita bahas mengenai mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Di pertemuan 1, materinya adalah laporan keuangan dan kas. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah laporan keuangan. Oke. Menurut SAK, laporan keuangan adalah laporan yang meliputi neraca, laporan rugi laba, dan laporan perubahan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan, laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Tujuannya untuk menyediakan informasi keuangan satu badan usaha yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Oke. Kemudian ada karakteristik yang harus dipenuhi oleh laporan keuangan. Yang pertama dapat dipahami relevan, keandalan, penyajiannya jujur, substansi mengungguli bentuk, netral, pertimbangan sehat, lengkap, dan dapat dibandingkan. Selanjutnya, kita harus tahu mengenai asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Yang pertama adalah economic entity, artinya ada pemisahan harta perusahaan dengan harta pemilik dengan jelas dan tegas. Monetary unit adalah laporan keuangan diukur dalam satuan mata uang. Jadi semua transaksi keuangan diukur dalam satuan mata uang. Going concern artinya asumsi bahwa perusahaan akan terus beroperasi. Time period berarti laporan keuangan disusun dalam satu periode. Nah, keterbatasan laporan keuangan ada historical cost principle, artinya di sini biaya dicatat berdasarkan harga perolehan, yaitu berapa uang yang dikeluarkan, yang senyatanya dikeluarkan untuk memperoleh harta. Jadi merupakan biaya berapa yang dikeluarkan di situ ya. Revenue recognition principle artinya pendapatan diakui sebesar barang atau jasa yang diserahkan pada periode yang bersangkutan. Matching principle ini artinya mempertemukan pendapatan dan biaya sehingga akan didapat rugi atau laba. Yang keempat adalah consistency principle, artinya di sini proses akuntansi dilakukan atau dilaksanakan secara konsisten dari tahun ke tahun. Jadi tidak apabila terjadi satu masalah akan cepat diselesaikan. Kemudian ada disclosure principle, ini yang kelima ya. Jadi penyajian informasi dilakukan harus lengkap. Oke, selanjutnya konsep dasar penyusunan laporan keuangan ada materiality. Ini itemnya relatif penting, jadi yang diambil adalah yang penting, ini harus masuk di dalam laporan keuangan. Konservatif, ini artinya hati-hati dalam membuat laporan keuangan. Jadi biaya itu biasanya diakui lebih besar, kemudian pendapatan diakui lebih kecil ya. Sifat khusus satu industri ya, jadi industri ini memiliki sifat khusus, ini beda, bisa dilakukan berbeda, misalnya bank, asuransi, dan lain-lain. Ini prinsipnya agak berbeda dengan industri yang lain. Oke, saatnya kita bahas satu persatu untuk mengingatkan dari dasar akuntansi kemarin ya. Laporan keuangan yang pertama dibuat adalah laporan rugi laba atau income statement. Oke, ini komponennya ya. Berarti di sini ada pendapatan dan biaya ya. Untuk yang pendapatan ini dibagi menjadi dua atau dipisahkan menjadi dua, ada pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Biaya juga sama, ada biaya operasional dan biaya non operasional. Oke, sekarang untuk
bentuknya ada dua. Yang pertama kita bahas adalah laporan rugi laba bentuk single step ya. Single berarti antara yang operasional dan non operasional dijadikan satu. Jadi perhatikan di sini adalah pendapatan total ini. Jadi pendapatan dijadikan satu, entah operasional ataupun yang non operasional. Biaya juga sama, dijadikan satu, entah operasional ataupun non operasional. Nah, baru didapat rugi atau laba yang merupakan pengurangan dari pendapatan total dan biaya total. Selanjutnya, laporan rugi laba yang berbentuk multiple step ya. Multi berarti lebih dari satu, artinya dipisahkan antara operasional dan non operasional. Jadi di sini kita cari laba atau rugi operasional dulu seperti ini ya. Jadi pendapatan dikurangi biaya operasional, kemudian dicari laba atau rugi non operasional yang diperoleh dari pengurang pendapatan non operasional ya, dikurangi dengan biaya non operasional. Jadi rugi laba operasional, kemudian rugi laba non operasional, di total jadilah rugi laba total. Nanti hasilnya akan sama dengan yang single step. Selanjutnya ini ada laporan perubahan modal ya. Di sini ada modal awal ditambah rugi atau laba total, ini hasil penambahannya, dikurangi pengambilan pribadi atau preferred, jadilah modal akhir. Oke, ini balance sheet atau neraca ya. Bentuknya ada spondro, perhatikan ini ada sebelah menyebelah, ada aktiva, ada pasiva. Aktiva ini ada aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva lain-lain. Nah, pasiva terdiri dari hutang dan modal ya. Kemudian untuk yang bentuk shuffle sebenarnya sama, hanya komponennya sama, cuman penyajiannya dibuat seperti report, laporan. Jadi aktiva ada di sebelah atas, pasiva ada di bawahnya. Oke. Kemudian laporan arus kas atau cash flow report. Nah, ini seperti ini ya. Ada arus kas dari aktivitas operasi ya, kas yang diterima dari pelanggan, kemudian ada kas keluar untuk pembayaran beban hutang. Jadi untuk operasional perusahaan, baru kemudian ketemu arus kas bersih dari kegiatan operasi. Kemudian dari investasi, misalnya kas keluar untuk pembayaran tanah, berarti ini kan negatif ya di sini ya, pembayaran kas keluar berarti negatif ya atau kredit. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan, ini kas yang diterima dari investasi pemilik ya, dikurangi dengan preferred. Jadilah di sini ada arus kas bersih dari kegiatan pendanaan ya. Setelah itu semuanya di total, jadi arus kas bersih dari saldo kas periode yang bersangkutan. Jadi yang ini hasilnya harus sama dengan saldo yang ada di buku besar. Sekian dulu pertemuan kita di pertemuan 1 part 1 akuntansi menengah. Silahkan pelajari lebih lanjut pertemuan 1 part 2 akuntansi menengah mengenai kas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.